اللهم ارحمنا بالقرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para jamaah Masjid Al Hasan yang insyaallah sadayana dimuliakeun, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya secara pribadi mengucapkan minal aizin wal faizin. Hapunten lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu ya itu. Enggak ada ya? Biasa? Oh ya. Hidup itu dengan Al-Quran yang tadinya nggak jelas bakal jelas. Rarai-rarai nu tak jelas ku Al-Quran anu tadinya terjelas bakal jelas. Yang tadinya sudah jelas makin jelas. Perusahaan yang tadinya tidak dibuka dengan Al-Quran, setelah dibuka dengan Al-Quran, yang tadinya tidak jelas bakal jelas. Ditambah-tambah lagi dengan Al-Quran makin jelas. Semua usaha, semua bisnis dan semua aktivitas apapun, lamun tidak diawali dengan Al-Quran pasti terjelas. Hidup juga bakal jelas. Tetapi kalau sudah dengan Al-Quran, sudah jelas, dekat lagi ke Al-Quran makin jelas. Itulah yang saya dapat dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Ad-Dukhan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzirin. Hamim. Maha suci Allah yang mengetahui makna daripada hamim itu. Wal kitabil mubin. Dan demi Al-Quran yang jelas. Karena dengan urusan Al-Quran itu semuanya mesti jelas, mesti terang benderang. Sehingga di dalam urusan penyampaian wahyu kepada baginda Rasulullah SAW jelas dan terang benderang, sehingga Allah Subhanahu wa taala menunjuknya dalam malaikat yang paling jelas yang terang benderang, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Diturunkan pun mesti kepada orang yang paling jelas di dunia itu, yaitu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepada diturunkannya untuk siapa dan kepada umat siapa adalah umat yang terjelas, yaitu kitab umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kemudian diturunkannya, harus diturunkan di malam yang terjelas. Karenanya inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran ini fi lailatin mubarakah, bukan di malam yang biasa, tetapi malam yang lailatin mubarakah. Inilah senada dengan surat Al-Qadar. Inna
anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Padahal bisa saja Allah ngomongnya begini, tanazzalul malaikatu fiha, enggak warruhnya. Padahal warruh itu adalah sebutan daripada malaikat Jibril alaihissalam, dan malaikat Jibril adalah bagian daripada malaikat. Kenapa disebut lagi wal malaikat warruhu fiha, al malaikat warruhu fiha? Karena jelas diturunkannya juga jelas di dua kota suci. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih, saya termasuk orang-orang yang alhamdulillah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala nggak punya apa-apa kecuali Quran. Kecuali Quran. Ternyata setelah saya kenalan dengan Al-Qur'an, ya, kita bawa Al-Qur'an saja di saku, Pak. Mushaf Quran di saku, ya, yang bukan HP. Mushaf saku yang kemudian kita simpan di saku itu sudah punya mukjizat sendiri. Belum dibaca, belum. Hanya saja nyimpen Quran di saku. Kita baca Al-Quran itu ada mukjizatnya sendiri. Kita ngebolak-balik Al-Quran gitu. Belum lagi kemudian dilihat terjemahnya, belum. Baru hanya bolak-balik Al-Quran, membolak-balikan Al-Quran, itu sudah punya mukjizatnya sendiri. Apalagi kemudian kalau kita mentadaburinya, apalagi kalau kita kemudian menghafalkannya, punya mukjizat sendiri. Apalagi kemudian kita mendakwahkan Al-Quran, punya mukjizat sendiri. Dan salah satu yang Allah ilhamkan kepada saya, salah satu mukjizat Al-Quran itu adalah di segi iramanya. Salah satu bagian terkecil daripada mukjizat Al-Quran itu adalah ada pada irama Al-Quran itu sendiri. Para ulama banyak yang membahas mukjizat Al-Quran dari segi lafaznya, misalnya, dari segi balaghahnya, dari segi nahwunya, misalnya, dari segi kemudian ilmu pengetahuannya, sains dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya diilhamkan ternyata ketika kita mengiramakan Al-Qur'an, memurotalkan Al-Qur'an, itu punya mukjizat sendiri. Itulah yang dimaksud oleh Al-Qur'an, warattilil Qur'an warattilil Qur'ana tartila, dan murotalkanlah. Kalau saya membahasakannya begitu, menterjemahkannya, dan murotalkanlah Al-Quran itu dengan semurotal-murotalnya atau dengan setartil-tartilnya. Bapak-bapak barangkali memahami tentang ilmu seni irama Al-Quran ada 7. Nah, salah satunya yang populer itu adalah irama nahawan. Irama nahawan itu tadi yang saya baca di rakaat pertama dan yang kedua. Irama nahawan itu kumaha Ustaz? Anu kita dulu kalau habis ngaji di madrasah selalu menutup Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Karek apanya nunggu tahu kalau itu tuh irama nahawat. Nah, itu masuknya begitu. Bismillahirrahmanirrahim, diikuti sama matrud tuh. Alhamdulillahi
maliki yaumiddin. Dulu waktu saya mengadakan safari dakwah ke Sumatera, saya buat sekaligus pelatihannya, ilmu supaya cara gampang menirukan imam-imam Masjidil Haram. Salah satunya adalah irama nahwan yang dipraktekkan oleh Syekh Al-Maturidi. Semua imam-imam dari Sumatera kemudian diundang. Salah satunya ada kakek-kakek, dia kebetulan imam di satu masjid. Ketika saya kasih polanya, ilmunya, oh ternyata rumus untuk mengirama Quran itu sederhana sekali. Dan saya ingin katakan kepada semua bahwasannya urusan mengiramakan Al-Quran tidak ada kena mengena abimat bakat, nggak ada urusan bakat, nggak ada di situ. Kalau di urusan Al-Quran semua pasti dikasih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya adalah kemudian kita mau bisa atau enggak. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak. Saya pas waktu umroh tuh, kemudian tawaf, saya bilang, saya doa sama Allah. Kan sering tuh ya, saya melihat atau menyaksikan di YouTube ada kemudian penyanyi-penyanyi yang bisa menirukan penyanyi ini, penyanyi itu, penyanyi, wah berbagai macam lah. Saya bilang, ya Allah, izin, minta ridho, saya bilang, minta restunya, kasih saya suara 100 imam maksudnya, biar saya bisa mendakwahkan Al-Quran, biar saya bisa sedekah suara Al-Quran. Maka saya seneng tuh Pak. Kalau di urusan sedekah, saya paling enak kalau saya mensedekahkan suara Al-Quran. Makanya guru-guru saya sering kali begini, Ustadz coba sedekahkan suara Al-Qurannya di hadapan jamaah. Bismillah. Ya Allah, saya bukan untuk pamer-pameran, bukan untuk popularitas, tapi saya ingin tunjukkan kepada dunia bahwasan Al-Quran itu benar-benar salah satunya adalah di segi irama. Dan kemudian Allah kasih, ternyata saya coba di YouTube yang 100 imam itu sampai sekarang kemudian mau diproses, mau mendapatkan rekor muri. Nah, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, saya menemukan ternyata ya, hampir semua kita punya gejala, punya urusan. Misalnya di urusan apa? Di urusan hati nggak tenang, ngamekan wae, molototan wae, gede ambak, temperamen gitu, bawaannya galau wae, stres terus. Ternyata irama Al-Quran itu bisa menenangkan, bukan hanya menenangkan, tetapi kemudian membuat menjadi sembuh. Semua irama Al-Quran itu kalau kita lagi galau, semua irama Al-Quran itu masuk, karena Al-Qurannya yang sudah menjamin, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, di hati orang-orang yang beriman, supaya imannya yang tadinya sudah naik ditambah naik lagi. Ternyata bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang kalau bawaannya pingin cool, bawaannya pingin kalem, nggak gerusak-gerusu gitu. Karena rata-rata orang mah gerusak-gerusu, pengen cepat-cepat. Dina urusan benghar, hayang gancang-gancang benghar. Iya, dina urusan perusahaan maju, hayang gancang-gancang maju gitu. Nah, ternyata itu irama yang cocoknya adalah irama nahwan yang saya tadi baca. Izin Allah Bapak, saya nih di Masjid Agung Ciparai ngisi anak-anak muda. Kemudian saya bilang, di mana nih anak-anak muda nu jaronglo?
bener ya, pasti aya penyakitan. Pada kala rasep, gara ranteng gitu kan. Manya teu para rayu. Ini pasti ada masalah nih, mesti diterapi ya. Sini kumpul saya kumpulin, salah satunya adalah ketuanya, Pak. Kemudian saya terapi pakai irama nahwan itu. Kemudian saya tepak tuh, punya badannya, mulai saya terapi pakai irama nahwan tadi. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Seminggu kemudian bapak-bapak, si anak muda tadi hubungi saya, kemudian ngasih tahu, Ustaz, setelah saya diterami pakai irama yang Ustaz dendangkan, itu ada bagian dakwah ruhiyah Masjid Agung Ciparai. Kemudian ngasih tahu, mau nggak kamu sama keponakan saya Aji.